A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya fattahul alim. Bismillahi ya fattahul azim. Toha rasulil karim, Toha rasulil yatim. Alhamdulillah binurika syafi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil hikmah wa ala rasulil anbiya'i binurika salam. Toha sallallahu ala Muhammad ya alimul hakimul khabirul mubinul hadiya alimul ghuyub. Rabbana ya ilahana wal tufbina ya asfiya'il ya nurul ya'il ya amto ya'il kafha ya ain sod birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa al qur'an hakama wa al qur'an imama. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tentunya yang sangat kami harapkan doa dan restunya. Khususnya mari kita awali kembali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan juga pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti Yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan selalu beserta keluarga besarnya, putra putrinya, keturunannya, dan semoga disatukan seluruh murid dan jamaahnya, dan digabungkan ruh rasa kita dengan Ruhul Kudus beliau di alam perjuangannya, sehingga walaupun raga kita telah berpisah, telah berpilah, tetapi langkah zahir batin perjuangan kita masih di dalam ril perjuangan guru kita dan eyang guru kita, yaitu ril perjuangannya baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau Akhidal Kiram Al-Ustaz Gus Ali Irfan dari Magetan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Semoga senantiasa dalam rengkuhan kasih sayang Allah disukseskan program-program perjuangan yang ditetapkan di pundak beliau di dalam li'ilali kalimatillah. Amin Allahumma amin. Kepada beliau sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Kiai Rustono, Al-Mukarram Bapak Kiai Wijatno, dan juga sesepuh-sesepuh kita yang alhamdulillah hadir di tempat ini, khususnya Al-Mukarram Bapak Kiai Zamrozi. Semoga sesepuh-sesepuh kita senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah, di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga zahir dan batinnya, senantiasa disukseskan perjuangannya di dalam membawa pribadi, keluarga, dan juga masyarakat menuju ridha Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, saudara-saudaraku iman seakidah, senasib seperjuangan fi dinil Islam yang kami cintai rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali di malam ini bersama-sama kita menyatukan hati kita, menyatukan rasa kita, menyatukan angan kita, niat dan juga tekad hadirnya kita di malam ini semata-mata tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah niat dan tekad kita menyatu, mari bersama-sama kembali kita haturkan rasa syukur tasyakur. Menghaturkan rasa bukan sekedar lantunan atau ucapan di dalam lisan kita, bukan sekedar formalitas di dalam kegiatan kita, tetapi betul-betul rasa syukur yang kita haturkan di malam ini. Betul-betul sepenuh hati menghayati rasa terima kasih yang mendalam keharibaan Zat yang membelai kita setiap saat dan detiknya. Maka mari kita ikrarkan syukur kita dari rasa kita yang paling dalam, liqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator dinul Islam, hamba Allah yang suci, utusan Allah yang maha mulia, yang senantiasa hadir membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi sekalian alam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat baginda Rasul yang hakiki, umat baginda Rasul yang setia fit dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di depan Ustadz kita telah memberikan wawasan pandangan kepada kita semua tentang pentingnya menjaga iktikad, tentang pentingnya menjaga arah daripada angan kita, arah daripada langkah zahir dan batin kita. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita hidup ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kembali hanya satu,
yaitu sesuai dengan ikrar kita, sesuai dengan perjanjian suci kita di haribaan Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap saat, setiap hari kita ikrarkan bersama-sama bahwa sesungguhnya kita hadir di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap gerak lahir dan batin harus kepada satu tujuan yang sama, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul ikhlas hidup ini dengan aturan Allah. Ikhlas hidup diatur oleh Allah. Raditu billahi robba, aku ridho ya Allah, Engkau sebagai Tuhan yang mengatur kehidupanku. Wabil islami dina, dan aku menerima ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho baginda Rasul Muhammad sebagai nabi rasul panutanku. Wa al-Qur'an hakama wa al-Qur'an imama, dan aku ridho Al-Quran sebagai hukum langkah kehidupan dan Al-Quran sebagai imam, sebagai panutan dalam kehidupanku. Ini ikrar kita, ikrar awal kita di hadapan Rabb kita sebelum kita dimasukkan di dalam janin, di dalam kandungan ibu kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benar yang disampaikan Ustadz kita di depan, tidak hanya diikrarkan di dalam lisan, tetapi setiap saat dan detik harus kita jaga. Setiap saat harus kita koreksi, harus betul-betul kita jaga. Sudahkah langkah zahir batin ini mewujudkan raditu billahi rabbak? Sudahkah betul-betul kita ikhlas 24 jam hidup dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah 24 jam ini betul-betul kita hidup bersama dengan Islam, Al-Islam? Sudahkah betul-betul 24 jam kita saksikan baginda Rasul Muhammad di dalam akhlak perbuatan kita? Atau dengan kata lain, sudahkah akhlak kita sesuai dengan tuntunan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka inilah ngaji. Mengkaji, apa yang dikaji adalah mengkaji diri kita sendiri, bukan mengkaji orang lain. Sudah sering kita bahas bersama, kajilah diri kita sendiri. Setiap saat dan detik kita mengkaji dalam diri kita sendiri. Setiap saat dan detik kita mengawasi dalam diri kita sendiri langkah zahir dan batin kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ucapan, penglihatan, pendengaran, pemikiran, batin dan rasa kita. Sudahkah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, layak dan pantas kita bersyukur, tasyakur di malam ini, bahwa malam ini adalah masuk di bulan Maulid, yaitu bulan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid, bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita peringati setiap tahun sekali. Di setiap tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Maulid, kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tahun diperingati, tiap masuk di bulan Maulid berzanjan di mana-mana, zibak dibacakan di mana-mana, solawat bergelora, solawat dilantunkan di mana-mana,
di ujung zahir dan batin manusia, di ujung dunia dari barat sampai timur semua bersolawat, baik yang hanya solawat dalam lantunan maupun solawat di dalam hati atau batin manusia. Yang semuanya bersolawat ini tentunya kalau kita kembali kepada titik awal sabda Rasulullah, redaksi yang menceritakan, menjelaskan tentang konsep solawat, tentang hadirnya perintah bersolawat, tentunya kita kembalikan kepada yang asli. Solawat sebagai penghubung antara umat dengan Rasulnya, dalam hal ini antara kita sebagai umat Kanjeng Rasul Muhammad dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka solawat dikembalikan pada titik awal hadirnya sebagai penghubung, sebagai penyambung, sebagai bukti bahwa kita ini umat Rasulullah. Solawat ini adalah mas kawin diterimanya kita sebagai umat Rasul. Solawat ini adalah bukti bahwa kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak hanya sekedar ucapan atau lantunan dan bahkan tulisan, tetapi sudahkah solawat ini ada ruhnya di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita betul-betul bersolawat yang terwujud di dalam gerak lahir batin mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang harus kita kaji. Kapan? Mulai detik saat ini, selama detak jantung ini masih ada, selama nafas kita masih ada, maka kita harus berjuang bagaimana mampu mewujudkan sholawat dan salam sebagaimana wujud syukur kita atas dihadirkannya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngantuk Pak, ibu-ibu pun ngantuk. Alhamdulillah, zikirnya sholawat. Ibu-ibu Yasin sallallahu ala Muhammad, bapak-bapak Yasin Toha sallallahu ala Muhammad. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tatkala kita memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menyaksikan kerasulan Kanjeng Rasul Muhammad dengan syahadat Rasul, asyhadu alla ilaha illallah, syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, syahadat Rasul. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi baginda Rasul Muhammad itu utusan Allah. Ini sumpah kita di dalam syahadatain. Sumpah kita menyaksikan Kanjeng Rasul itu betul-betul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kali kita sebagai umat Kanjeng Rasul Muhammad mengaku sebagai umatnya Rasulullah Muhammad, yang pertama kali kita harus faham, mengenal tujuan Kanjeng Rasul hadir di dunia ini. Pertama kali kita harus faham dengan pemahaman yang benar tentang apa tujuan Rasulullah hadir. Di situ sudah difirmankan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dan disambung dengan hadis Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku, ngendikani Rasulullah, diutus di muka bumi kecuali untuk menata, menyempurnakan akhlak manusia. Saudaraku rahimakumullah, maka hadirnya Rasulullah ini adalah sebagai wujud pertolongan Allah untuk menata kembali akhlak kita yang sudah tercabik-cabik,
menata kembali budi pekerti manusia yang sudah koyak, menata kembali budi mengerti manusia yang sudah porak-poranda. Dengan apa? Dengan al-Islam, dengan agama Islam sebagai penyambung rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar jiwa manusia terbasuh kembali dengan rahmat dan maghfirahnya Allah, agar jiwa manusia kembali fitrah bahwa Islam itu adalah agama tauhid, Islam itu agama akhlak, di mana Islam tatkala betul-betul kita ikhlas menerima, memeluk dan menjalankan dalam kehidupan, akan memancar rahmat berkah Allah, yaitu akhlak menjadi mulia. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tujuan besar baginda Rasul adalah membawa manusia untuk kembali kepada Allah, membawa manusia keluar dari jeratan iblis, jeratan nafsunya, minadh-dhulumati ila nur, keluar dari kegelapan menuju alam cahaya, keluar dari kebatilan menuju hidayah, dari alam gelap manusia diantarkan menuju nur hidayah ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari akhlak yang rusak dengan al-Islam baginda Rasul menata, mengajak manusia untuk menuju akhlakul karimah, menuju fitrahnya kembali. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Kalau kita ingat hadirnya Rasul adalah membentuk, membangun budi pekerti manusia, berarti apa sasaran tembaknya, tujuannya, finishnya, endingnya adalah khuluqul azim, khuluqul Quran, khuluqul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah akhlak. Tujuannya adalah akhlak. Manusia dibayar dengan syahadatain, manusia diperintahkan sholat, manusia berzakat, berpuasa dan haji kalau mampu, membentuk khuluqul Quran, membentuk akhlakul karimah, membentuk jiwa-jiwa yang kembali fitrah, membentuk hati yang kembali qalbun salim. Ini tujuannya. Maka kalau setiap pribadi muslim muslimat menemukan pemahaman yang benar tentang tujuan visi misi Rasulullah, maka dia akan sadar perjuangan yang hakiki adalah kembali kepada fitrahnya. Perjuangan yang hakiki adalah kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kudrahnya, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mengembalikan fitrah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala agar terpancar akhlakul karimah. Apa itu akhlakul karimah? Sering kita bahas akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Apa itu budi pekerti yang luhur? Akhlakul karimah ini sumbernya itu bersumber pada satu titik sentral di dalam kolbun kita, yaitu kolbun salim. Hanya kolbun salim yang mampu membiaskan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu sumbernya adalah kolbun salim. Kolbun salim ini terbentuk dari tatmainul qulub. Tatmainul qulub ini hadir dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mekanismenya. Kalau dibalik Pak Bu, satu kuncinya adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau yang guru kita, pembawa at-tazkir, sampai kepada kita lewat guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Ihsan di Kaliaren menjadi at-tazkir Kaliaren, mengajak kita untuk berzikir kepada Allah dengan hakikinya zikrullah,
Berzikir, zikrullah itu bahasa Arab artinya mengingat Allah, mengajak kita belajar eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Eling atau zikir, zikir atau eling yang dimaksud adalah kesadaran hakiki di dalam kolbun kita, di dalam hati kita, di dalam ruh dan rasa kita. Sadar hadir sehadir-hadirnya, sadar sesadar-sadarnya. Jowo senjowo-jowo nih opo sadar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaludin ma'rifatullah. Awal manusia beragama itu syaratnya harus ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah? Ma'rifatullah itu mengerti, sadar, menemukan kesadaran yang benar tentang Tuhan. Siapa Allah? Allah itu Rabb kita. Siapa Allah? Allah itu Zat yang Maha Alim. Siapa Allah? Allah Zat itu yang Maha Akbar, Azimul Mu'azzam, Karimul Mukarram. Allah itu ya Ghaniyul Mughni, ya Hayyu ya Qayyum. Kesadaran ini tidak boleh hilang, sedetik pun tidak boleh lepas dari hati, ruh dan rasa manusia kalau ingin mendapatkan pancaran cahaya Allah yang membias menjadi akhlakul karimah. Ini modal dasar kita. Kesadaran inilah Jawa ngerti nopo bahwa Allah lah Rabb kita. Maka tatkala kita menyaksikan Allah itu maha dahsyat, begitu kita melihat kita sirna lebur dadi au, ternyata aku ini lemah. Begitu kita menyaksikan Allah Zat yang Maha Alim, ternyata nampak betul kebodohan kita. Tatkala kita menyaksikan Allah itu Zat yang Maha Hayyun Maujud, Maha Hidup dan Maha Wujud, ternyata kita ini tidaklah mampu hidup tanpa pancaran cahaya hayyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadarlah kita manusia, kalau ingin kembali kepada Allah syaratnya harus sadar. Zikir ini kesadaran. Metodenya dengan memanggil-manggil asma Allah, bisa dengan istighosah jahar, bisa dengan wirid, bisa dengan anfas, bisa dengan zikir sir atau daim, bisa dengan tawajuh, bisa dengan lataif atau iktikad. Itu semua metode dalam mengingat Gusti Allah. Itu metodenya. Intinya adalah bagaimana melahirkan rasa yang sadar, melahirkan roh yang sadar, hadir sehadir-hadirnya, sadar sesadar-sadarnya, setiap saat dan detik tertuang dalam kesaksian. Orang yang sadar menyaksikan, orang yang menyaksikan pasti sadar, bersaksi karena sadar, sadar dan bersaksi. Anna la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Aku bersaksi hadirnya sepiring nasi ini campur tangan daripada fadl Allah. Aku bersaksi detak jantung masih kedur, masih ada ini karena Allah. Kulo nyekseni Gusti, nafasi kulo tasih longgar niki krono jenengan. Aku bersaksi bangkitnya aku dari kematian, bangkitnya aku dari tidur ini karenamu. Asyhadu, aku bersaksi sesungguhnya hanya Engkaulah yang Maha Alim. Aku ini bodoh. Aku bersaksi, aku hidup ini adalah dengan satu perjanjian luhur. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai Rabb, apa yang engkau saksikan? Apakah engkau menyaksikan aku ini sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Nggih Gusti, kula nyekseni panjenengan pangeran kula. Raditu billahi rabba. Kesaksian yang bersama adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kula nyekseni Gusti panjenengan pangeran kula, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Aku ikhlas engkau atur hidupku, engkau sebagai Tuhanku. Aku ikhlas engkau sebagai Tuhanku. Aku ikhlas Islam sebagai agamaku.
baginda Rasul Muhammad sebagai panutanku, Quran sebagai hukum dohir dan batinku, diikrarkan dahulu sebelum kita masuk di dalam kandungan ibu kita. Alhamdulillah. Ini ikrar kita di alam ruh, kemudian disempurnakan dengan lahir. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bersumpah bahwa seluruh kegiatan salat, ibadah, hidup, mati kembalikan karena Allah. Agar kita mampu itu, maka kita la haula, kesadaran bahwa tiada daya dan kekuatan, tiada daya untuk taat kepada Allah dan tiada kekuatan untuk mencegah kemaksiatan illa billahil aliyil azim. Dan untuk menangkis dari hubud dunya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua sirna yang wujud hanya Allah. Sehebat apapun kerajaan dunia, maka semua akan kembali kepada Allah. Tersentaklah roh, tersadarlah roh. Tidak bisa sombong sebab semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Tidak bisa membusungkan dada sebab daya taat ini dari Allah, kekuatan mencegah maksiat ini dari Allah. Maka ruh di dalam mengemban amanah tugasnya disempurnakan dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dari awal sampai akhir tentunya banyak salah, ampuni kami ya Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Pemohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutup tugas-tugasnya sebelum ruh ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur alhamdulillah kita dibekali guru kita dengan ikrar dari syahadat sampai astaghfirullah rabbal baraya minal khotoya. Ini pernah kita ikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diulang sudah puluhan tahun, tetapi belum mampu menyadarkan jiwa kita ini, belum mampu tersentak apa yang menjadi ruh dan rasa kita. Karena apa? Karena tebalnya hubbud dunia ra'sun kula khati'atin na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, maka mari bersyukur hadirnya maulud, hadirnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya membawa kita untuk kembali kepada Allah. Agar bisa kembali kepada Allah syaratnya satu, maka harus qalbun salim. Qalbun salim bisa diraih daripada tatmainul qulub, berzikir dengan kesadaran setiap saat dan detik. Di pagi hari kita bangun tidur, pergi ke pasar kemanapun, jaga kesaksian kita. Orang yang menipu itu lepas kesaksiannya. Orang yang menyakiti hati orang lain, orang yang menghina orang lain, berburuk sangka, membuka keburukan aib orang lain, itu bukti syahadatnya mampet, syahadatnya macet, syahadatnya mati. Na'udzubillah min. Kenapa bisa seperti itu, saudaraku rahimakumullah? Sebab Rasulullah memberikan hukum, Rasulullah memberikan nasihat yang sangat dalam. Tatkala engkau betul-betul berzikir, wahai sahabatku, maka akan hadir kekuatan dalam jiwamu yang begitu terang, hakul mubin. Orang yang berzikir tidak akan mungkin mampu benci kepada orang lain. Orang yang berzikir tidak akan mungkin mampu bakhil. Orang zikir tidak akan malas. Orang yang zikirnya benar tidak akan mampu menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, berburuk sangka kepada orang lain. Orang yang berzikir dengan zikirnya benar tidak akan mampu menolak perintahnya Allah, panggilan Allah. Apapun panggilan Allah setiap saat dan detik, dia akan labbaik Allah, dia akan siap sedia apapun taruhannya, walaupun nyawa dia tetap ikhlas. Karena orang berzikir adalah orang yang hatinya sadar dengan kesaksian yang benar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ketentuan yang jelas dari baginda Rasul. Maka kalau kita cek
seperti yang disampaikan Gus Irfan di depan. Kita cek kembali. Kalau kita masih sering benci, berarti kesaksian kita masih mati. Berarti kita belum berzikir kepada Allah. Ora eleng marang Gusti Allah. Kalau kita masih sering kali menipu, berarti belum ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatnya baru di ujung lisan, ingatnya baru di otak kita, belum sampai masuk dalam kolbun kita. Maka satu, belajar bersyahadat, belajar menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah. Kalau sudah berhasil, hasilnya dengan ala bizikrillahi tatmainul. Dengan zikir hati akan tenang, saudaraku rahimakumullah. Dengan hati yang tenang akan membentuk kolbun salim. Sirnalah kesombongan, sirna iri dengki buruk sangka. Kita setiap menyaksikan saudara kita yang ada husnuzan, menyaksikan aib saudara kita, kita akan berjuang menutupinya. Karena menutupi aib orang lain adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita melihat saudara kita yang repot, kita akan membantu sesuai kemampuan kita. Tatkala menyaksikan saudara kita yang sedang ibadahnya lemah, kita akan mendoakan sekuat rasa kita. Maka rahmatan lil alamin, dari tatmainul qulub, hatinya tenang, terpancar nurnya Allah. Sifat-sifat buruk, penyakit-penyakit hati akan mulai sembuh. Dosa-dosa yang sekian puluh tahun menempel bagaikan karat di dalam hati akan gogok rontok dengan maghfirahnya Allah. Maka disitulah tatmainul qulub akan membentuk ruang qalbun salim. Hatinya akan selamat. Kenapa hatinya selamat? Sebab di dalamnya ada cahaya ilahi. Maka dari hati yang selamat ini akan memancar kepada otaknya, menjadi otak yang positif, pemikirannya pikiran yang baik, panca inderanya mendapatkan rahmat dan hidayah Allah, digunakan untuk yang baik, langkah kakinya menuju yang baik, tangannya memegang hal yang baik, ujung rambut sampai ujung kaki, wulu kulit daging getih otot balung sumsum kasilungan dening ruhullah, nuripun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi tubuhnya adalah tubuh yang dirahmati Allah Subhanahu. Akan nampak pembias, terbias di dalam langkah lahir batinnya bernama khuluqul Quran, khuluqul azim, khuluqur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi, akhlakul karimah. Dan akhlakul karimah inilah bukti daripada syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi baginda Rasul Muhammad utusan Allah. Dengan apa kita saksikan? Menyaksikan akhlaknya mancar dalam akhlak kita. Maka manusia tidak akan mungkin mewujudkan syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kalau dia belum beres dengan syahadat tauhidnya, asyhadu alla ilaha illallah. Allah tidak akan mampu, Pak. Syahadat tauhidnya masuk, baru hasilnya adalah kesaksian tentang Rasul, yaitu akhlakul karimah. Tidak mampu benci, tidak mampu menipu, tidak mampu memperdaya, tidak mampu berbuat salah kepada orang lain. Yang ada adalah khuluqul azim, rahmatan lil alamin. Manusia yang seperti inilah manusia yang betul-betul umat Rasulullah yang hakiki, yang mampu membayar tuntas apa yang dibayar. Sholawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul. Sholawat adalah kesejahteraan hidup, salam adalah keselamatan. Keselamatan dan kesejahteraan zahir dan batin menjadikan manusia layak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Di zaman akhir sholawat salam semakin dangkal. Manusia berebut ucapan. Setiap mendengar nama baginda Muhammad disebut, pasti sholawat salam
tetapi sayang hanya lantunan, sayang hanya ucapan yang seharusnya semakin sering disebut membangkitkan tekad untuk mewujudkan apa makna sholawat dan salam dalam hidup. Yang layak kita haturkan kepada Rasul itu adalah kesejahteraan daripada kehidupan kita, keselamatan daripada hati kita, qalbun salim, akhlakul karimah, satu paket yang layak kita haturkan, kita punjungkan, kita sanjungkan kepada Rasul sebagai hasil perjuangan karya sejati dari umat baginda Rasul akhir zaman, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, jangan sampai kita menghaturkan sesuatu yang kosong. Jangan sampai kita menghaturkan sholawat salam hanya sebatas ucapan tanpa bukti. Berarti kita membohongi Kanjeng Rasul Muhammad SAW, membohongi diri kita. Ya Rasul, sholawat salam aku haturkan kepadamu. Apa yang sholawat dan apa yang salam? Hidupmu penuh dengan iri dengki, hidupmu penuh dengan kesombongan, hidupmu penuh dengan kebakhilan, hidupmu penuh dengan keingkaran dan kekufuran. Mana wujud sholawatnya? Mana wujud salamnya? Na'udzubillah min. Maka mari mulai malam ini kita program bersama-sama. Walaupun kita nyicil, kita kredit sholawat salam, mari kita berjuang bagaimana mampu wujud sampai akhir hayat kita. Sholawat salam mampu kita bayar tuntas, tentunya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, pribadi yang ikhlas menghamba kepada Allah dan juga berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir sebelum kita istighosah dan sholat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka sesungguhnya Allah tidaklah membebani manusia dengan beban yang di luar kapasitasnya. Tetapi zaman akhir banyak sekali manusia terlelor, manusia mengangkat beban yang di luar kapasitasnya. Bahkan manusia bersusah payah berjuang kepada real perjuangan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci di dalam menghamba kepada Allah, kunci dalam hidup dan kehidupan sudah dicontohkan begitu gamblang oleh baginda Rasul. Apa? Siapkan wadah yang bersih, siapkan wadah yang bersih, maka yang mengisi isinya adalah Allah, Zat yang Maha Kudus. Itu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah, sangat beruntunglah manusia yang mampu, yang mau membersihkan hatinya. Difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka di dalam kita mengabdi kepada Allah, siapkan wadah yang bersih, diawali niat yang bersih, tekad yang bersih. Wadah yang dimaksud ini adalah qalbun, hati kita. Tetap jaga kesadaran agar hati ini tidak kotor. Dibutuhkan kesadaran bahwa kita ini lemah dan Allah lah Zat yang Maha Perkasa. Kita ini bodoh, Allah lah Zat yang Maha Cerdas dan pandai dan alim. Jangan pernah bergeser dari titik itu, karena itu adalah makom kita. Jangan salah duduk, jangan salah kita bertempat, jangan salah berpijak. Tetaplah kita memakai alas dengan alas yang benar, dasar yang benar, bahwa sesungguhnya kita ini lemah. Manusia yang begitu istiqomah mampu menjaga kesadaran yang hakiki bahwa dirinya lemah dan hanya Allah lah yang kuat. Manusia ini yang mampu berhubungan dengan Allah setiap saat dan detik. Karena begitu manusia kesadarannya hilang, sedetik saja dia merasa mampu, detik itu pula Allah akan meninggalkan kita. Detik di saat kita merasa hebat, merasa kuat, merasa pandai, detik dan saat itu pula kita akan terputus dengan rahmatnya Allah. Detik saat pula itu pula kita akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat manusia ditinggalkan oleh Allah, dia akan tetap bernafas, detak jantungnya
dia tidak akan mungkin mampu menjalankan hidup ini dengan benar. Sebab apa? Hidayahnya putus. Na'udzubillah. Maka orang-orang yang hebat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, orang-orang yang hebat, sukses di dalam hidup mengabdi kepada Allah, itu adalah orang-orang yang senantiasa sukses menjaga kesadarannya bahwa dia itu lemah. Seandainya ada seorang syekh, muridnya ribuan, dia akan tetap hebat tatkala hatinya tetap mampu menjaga bahwa sesungguhnya murid ini titipan Allah, ilmu ini dari Allah. Tetapi begitu sang syekh sedetik saja kesadarannya hilang bahwa ilmu ini dianggap sebagai ilmunya, murid ini muridnya, dia hebat karena punya ribuan murid, yakin detik saat itu dia akan ditinggalkan oleh Allah. Maka di saat dia ditinggalkan oleh Allah, maka seorang syekh ini dia tidak akan mampu berjalan di atas jalan yang benar, sebab Allah meninggalkan kehidupan, meninggalkan hatinya, meninggalkan bimbingan yang diberikan kepadanya, lepas bimbingan Allah. Na'udzubillah min. Saudaraku rahimakumullah, tetaplah kepada rasa yang istiqomah bahwa kita ini hamba. Kita ini adalah hamba Allah yang lemah, dan tetaplah pelajaran Fatihah ini hidup dalam rasa kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Tunjukkan ya Allah, karena mana mungkin kami tahu jalan yang benar tanpa-Mu ya Allah. Apapun yang dihadirkan jangan merubah kita, merubah jati diri kita, merubah rasa kita. Kita tetap hamba Allah. Hanya manusia yang mampu mengangkat kedua tangannya dan berseru dari relung hati yang paling dalam, Allahu Akbar, dalam takbiratul ikram, yang mampu sholat berhubungan dengan Allah dan mampu mengakhiri sholat dengan salam, mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Semoga kita termasuk manusia yang mampu membuka kehidupan dengan berserah diri, mengangkat tangan, takbiratul ikram, hanya Allah yang besar, kita lemah, dan senantiasa bergerak sesuai hidayah dan mengakhiri hidup ini dengan salam husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, zaman sudah zaman akhir, maka berhati-hatilah. Eling lan waspada, eling zikrullah, waspada dengan tipu daya iblis. Tujuan dari perjuangan, akhir dari perjuangan, bukan kemapanan ekonomi, bukan kemapanan rumah tangga, bukan hal-hal yang sifatnya zahiriyah, tetapi akhir perjuangan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak manusia yang berjuang, na'udzubillah min dalik, tumbang di tengah jalan. Begitu sudah mampu membangun masjid yang megah, membangun pesantren yang besar, muridnya ribuan, membangun majelis taklim yang besar, satu detik dia merasa dia sudah sampai pada tujuan. Kalau rasanya berkata dia sudah sampai pada tujuan, yakin dia akan mengalami offline, tertutuplah jaringan online hubungan dengan Allah, sebab dia sudah merasa sampai kepada tujuan. Banyak manusia yang lupa diri, sudah beramal lupa diri, mempunyai 1-2 murid lupa diri, sudah bisa membangun taklim lupa diri, merasa jasanya banyak, merasa jasa banyak ini, merasa sedekahnya banyak, merasa jasanya banyak. Inilah yang menjadikan justru dia akan terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, maka mari kita lanjutkan dengan berzikir bersama-sama, istighosah, dan kemudian sholat bersama-sama. Yang sudah batal dipersilahkan untuk ambil wudhu.